Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Waalaikumsalam. Mau pada kemana nih? Ini kita mau ke puskesmas. Mau pada ngapain? Mau ambil antrian. Ambil antrian buat berobat? Ya. Kebetulan di balai desa sedang ada sosialisasi mobile JKN. Wah, pas banget ya. Iya, karena saya kalau mau ambil antrian di puskesmas itu kan bingung ya, harus pagi-pagi banget. Jadi kalau ada solusi dari HP, mau banget tuh saya belajar, Bu. Ayo tuh kita ke sana. Kamu lagi ngapain sih? Sibuk banget. Ini aku kan kemarin daftar ke klinik mau ambil antrian, tapi kata petugasnya aku harus pindah paskes dulu. Soalnya aku kan mahasiswa rantau, tapi ribet banget tahu. Oh iya, seingat aku di balai desa ada sosialisasi deh. Ayo kita ke sana. Ayo. Ada yang datang, silakan masuk. Jadi ibu-ibu, sekarang kita akan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi mobil JKN. Jadi, Mobile JKN itu adalah aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS untuk tentunya digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan. Tapi mobil JKN itu hanya bisa dipakai oleh peserta yang sudah memiliki BPJS saja. Nah, seperti yang ibu-ibu tahu, kalau BPJS itu terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama itu ada BPJS kelas 3, di mana BPJS kelas 3 itu tidak membayar iuran atau gratis. Sebenarnya itu di masyarakat tuh membayar, tapi sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar. Yang kedua ada BPJS kelas 2, di mana iurannya sebesar 100.000 per orang yang dibayarkan per bulan. Dan yang terakhir ada BPJS kelas 1, di mana iurannya itu sebesar 150.000 per orang yang dibayarkan per bulan. Cara ngambil nomor antriannya gimana? Kalau mau pindah paskes gimana? Tenang ibu-ibu, nanti saya akan jelaskan caranya gimana dari yang tadi sudah ibu-ibu tanyain ya. Caranya itu ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi mobile JKN. Fitur yang pertama adalah info program JKN. Fitur ini digunakan untuk melihat semua info-info terkait aplikasi mobile JKN seperti cara penggunaan aplikasinya. Fitur yang kedua yaitu ada telehealth. Fitur ini digunakan untuk konsultasi dengan dokter dari jarak jauh. Sebelum bisa berkonsultasinya, akan diperintahkan untuk membuat screening kesehatan terlebih dahulu. Caranya dengan mengisi BB, TB, lalu klik selanjutnya dan klik ya atau tidak dari setiap pertanyaan yang muncul terkait riwayat kesehatan yang kita punya. Fitur yang ketiga yaitu ada info riwayat pelayanan. Fitur ini digunakan untuk melihat rekam jejak pengobatan yang pernah kita gunakan. Fitur yang keempat yaitu ada bugar. Fitur ini digunakan untuk melihat panduan hidup sehat. Fitur yang kelima yaitu ada new rehab atau cicilan. Fitur ini digunakan untuk melihat info cicilan pembayaran BPJS. Untuk kelas 3 BPJS-nya tidak bisa menggunakan fitur ini. Fitur yang keenam yaitu ada penambahan peserta. Fitur ini digunakan untuk menambahkan anggota keluarga baru yang belum terdaftar di aplikasi mobile JKN. Caranya, ketik nomor kakak pada kolom bagian atas, lalu ketik nama lengkap peserta baru dan nick-nya, lalu klik simpan. Kemudian fitur yang ketujuh yaitu ada info peserta. Fitur ini digunakan untuk melihat data peserta yang sudah terdaftar. Fitur yang kedelapan yaitu ada pendaftaran pelayanan antrian. Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan diri atau untuk mengambil antrian ketika mau berobat. Jika berobatnya ingin ke klinik atau puskesmas, klik Vaskes tingkat pertama, lalu klik bagian nama dan pilih siapa yang ingin didaftarkan untuk berobat. Kemudian klik poli untuk memilih poli yang ingin dituju dan klik tanggal serta waktunya, lalu klik simpan.
Jika berobatnya ke rumah sakit, maka di menu awal pilih Vaskes tingkat lanjutan. Lalu caranya sama saja seperti pada Vaskes tingkat pertama. Fitur yang ke-9 yaitu ada info lokasi Vaskes. Fitur ini digunakan untuk melihat lokasi Vaskes terdekat dari posisi kita berada. Fitur ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sedang merantau dan ingin berobat. Fitur ke-10 yaitu ada perubahan data peserta. Fitur ini untuk mengubah data diri seperti nomor HP dan alamat. Fitur ke-11 yaitu ada pengaduan layanan JKN. Fitur ini untuk mengajukan keluhan kita pada saat menggunakan aplikasi mobile JKN jika terdapat kendala. Caranya dengan klik tanda plus atau tambah di bagian bawah, lalu pilih kabupaten atau provinsi tempat kita berada, lalu ketikkan keluhan kita. Fitur yang ke-12 yaitu ada menu lainnya. Fitur ini berupa fitur tambahan yang di dalamnya terdapat fitur info ketersediaan tempat tidur yang digunakan untuk melihat tempat tidur yang kosong di beberapa rumah sakit terdekat. Kemudian ada fitur info iuran. Fitur ini untuk melihat info pembayaran iuran pemilik BPJS yang harus dibayarkan. Dan ada fitur riwayat pembayaran iuran. Fitur ini digunakan untuk melihat riwayat pembayaran pemilik BPJS dan beberapa fitur lainnya. Oh gitu ya, jadi sekarang gak perlu antri dong ke puskesmas. Iya betul Ibu. Oh, jadi ngerti ya, pindah pasti itu gimana. Nah, begitu Ibu-ibu cara menggunakan aplikasi mobile JKN. Mobile JKN BPJS.